Cara hidup jemaat yang pertama. Saudara, mari kita buka di Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Terima kasih. Salam dari New Jersey. Kemarin saya ketemu jemaat New Jersey. Salam buat jemaat di sini, Philadelphia. Dan salam juga dari istri dan anak-anak saya yang ada di LA. Semua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Amin. Udah dapat? Yang dapat katakan amin. Saudara, kita baca bersama, gantian. Saya baca ayat 41, saudara baca ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Next. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Amin. Udah pada makan belum sih? Suaranya loyo banget kayaknya. Yo, ayat 47 kita katakan bersama. 1, 2, 3. Sambil ini baru luar biasa. Tadi suaranya separuh-separuh, kayaknya nggak tulus hati disuruh membaca. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Jadi Kisah Para Rasul ini merupakan bagian penting dari Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Ini kitab kelima di Perjanjian Baru, yang terutama berisi tentang terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan, sampai sekarang ini saudara. Kisah Para Rasul ditulis oleh siapa? Lukas. Bukan Lukas yang lain ya, ini Rasul Lukas. Berisi tentang sejarah gereja mula-mula dan bagaimana ajaran Kristus disebarkan oleh para rasul, terutama setelah peristiwa Pentakosta. Saya nggak mau bahas yang itu, saya mau kasih subtemanya. Gereja sehat di zaman digital. Katakan bersama, gereja sehat di zaman digital. Banyak orang-orang sekarang, orang-orang Kristen, bahkan semua orang Kristen, baik di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia, mereka lupa yang kolonial ketika memasukin yang milenial. Saya ulangi sekali lagi ya. Mereka melupakan yang kolonial ketika memasuki yang milenial. Padahal gereja itu dibentuk karena ada pertemuan. Tapi sekarang banyak orang-orang tua juga lebih mengutamakan dia yang seperti mau kayak milenial. Gak salah sih, gak salah. Anak-anak muda juga begitu, gak salah. Seperti yang mau milenial. Lihatnya apa? YouTube, media. Di situ banyak pengajaran, gak salah. Saya katakan gak salah. Tapi jangan sampai engkau melupakan gereja. Bilang kiri kanannya, jangan lupa gereja. Ya, emang kalau mati dikuburnya pakai Zoom, pakai online? Enggak, pendetanya datang. Kawin emang pakai apa? Pendetanya juga harus datang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Gereja adalah rumah tempat beribadah bagi orang Kristen atau Katolik. Saya ulangi sekali lagi ya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, gereja adalah rumah tempat beribadah bagi orang Kristen. Tempat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti apa? Sekolah minggu, ibadah youth, ibadah umum, Bible study, berdoa bersama, praise and worship, pemberkatan, baptisan, dan lain sebagainya. Gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Katanya kalau kita cuman khotbah, kalau nggak ada bahasa Yunaninya bukan Kristen katanya. Jadi masukin sedikit ya. Eklesia yang berarti apa? Dipanggil keluar. Ek artinya keluar. Klesia dari kata kaleo, artinya memanggil. Jadi eklesia berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya Tuhan. Saudara, ketika engkau di gereja, semua terang apa gelap? Halo, sebelah kiri. Semua terang atau gelap yang di gereja? Haleluya, jawabannya tegas, terang. Sebelah kanan, engkau terang atau gelap? Terang. Puji Tuhan. Kita tahu kalau semua orang di gereja masuk gereja semua jadi terang dunia. Pertanyaannya ketika kau keluar dari gereja, bisakah engkau tetap jadi terang? Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Jadi untuk menjadi dewasa di zaman yang digital ini, banyak orang bisa maju, banyak orang bisa mengerti lebih lagi firman Tuhan. Dapat pengajaran dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nggak salah. Tapi banyak juga akhirnya orang jatuh. Bukannya tambah dewasa, tambah merosot. Kenapa? Yang diambil yang enak-enak aja. Yang nggak enak disingkirkan. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Ada 4 ciri gereja yang sehat. 4 ciri gereja yang sehat. Saya mau berbicara soal gereja. Gereja terus mengajarkan keselamatan. Katakan bersama, gereja terus mengajarkan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Semua mengaminkan karena udah Kristen. Itu paling gampang. Di Roma 10 ayat 9 juga begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Setuju gak? Setuju dong. Semua yang ada di sini saya percaya udah percaya Tuhan. Amin. Sudah percaya Tuhan. 100% saya percaya. Engkau percaya Tuhan. Dan engkau sudah dewasa di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan. Tapi Tuhan gak mau diam sampai di situ. Tuhan mau kita berkarya untuknya. Amin. Ketika engkau sudah diselamatkan, pernahkah engkau melihat bangku kiri kananmu masih kosong? Pernahkah engkau melihat teman-temanmu yang sudah jauh dari Tuhan? Pernahkah engkau melihat anak-anakmu yang sudah jauh dari Tuhan? Pernahkah engkau melihat orang tuamu yang tahu firman Tuhan tapi gak melakukan firman Tuhan? Saudara, berita keselamatan bukan hanya perkataan firman Tuhan, tapi harus dikaryakan, harus dipraktekkan.
Kita semua hidup karena anugerahnya. Setuju, katakan amin. Amin ya. Terus terang, saya ada di depan ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena maunya saya. Saya ini orang yang lari-larian. Jadi gembala pun gak mau. 92 saya bertobat. Saya bertobatnya di Amerika juga, di LA. Dan kemarin saya ketemu teman-teman saya yang lama. Dan mereka kaget. Ih, lu jadi gembala katanya. Jadi gembala. Iya. Saudara, bukan maunya saya. Tapi saya sering lari. Saya gak mau jadi gembala. Tapi Tuhan terus pepet saya. Sampai akhirnya saya jadi gembala. Selain jadi gembala saya juga ya bekerja. Jadi saya mencontohkan di gereja bahwa kita yang diselamatkan itu bukan hanya diucapkan saja, tapi kita harus benar-benar mau berdampak bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena anugerahnya gereja ini saya katakan gereja ini, karena saya ada di gereja ini. Sekarang saya ada di gereja ini. Gereja ini sebagai sarana bagi Allah mau melakukan karya penyelamatannya kepada setiap teman kita, kepada setiap keluarga kita, kepada orang-orang dekat kita, kepada anak-anak kita, kepada mungkin teman sekolah kita. Ingat, ketika kita sudah terima anugerah dari Tuhan, gak stop sampai di situ. Selamatkan jiwa. Berapapun harganya. Harga apa? Bukan harga uang. Biasanya kalau kita mau menyelamatkan jiwa tuh harganya bukan uang. Hati kita bisa disakiti. Hati kita bisa terluka. Karena omongan orang bla 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 bla. Lanjutkan terus. Sebelum disalib kayak Yesus, udahnya kita yang sakit hati. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. Amin. Amin ya. Jadi gereja itu membentuk persekutuan umat Allah. Seperti ini nih, persekutuan umat Allah. Ke gereja setiap hari Minggu. Ini gereja setiap hari Minggu beribadah. Dan luar biasa. Yuk kita belajar taat sekali-sekali. Kalau gerejanya jam 9 sebelum jam 9 udah pada datang. Ya, susah gak? Hai, halo. Yang kiri susah gak? Yang kanan susah gak? Engkau selalu siap-siap ketika engkau kalau dulu, sekarang kan orang Indonesia udah hebat-hebat. Kalau dulu ketika kerja di sini, engkau agennya belum datang, pagi-pagi udah bangun setengah jam sebelumnya. Buat ke gereja sekarang udah diberkati. Mepet waktu, ntar lu masuk surganya di pinggir jurang loh. Saudara, kadang kita lupa. Kadang kita gak mempraktekkan firman Tuhan. Sorry to say, saya berkata begini, kenapa? Saya pernah di sini juga. Saya pernah tinggal di Amerika juga. Saya pernah mengalami hidup yang namanya dijemput sama agent, ya kan? Nunggu jemputan segala macam sampai akhirnya bisa sendiri punya rumah segala macam bla 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 bla. Itu semua karena Tuhan. Saya cuma mencontohkan begini. Ketika saya melayani Tuhan, saya nggak pernah tuh datang terlambat. Ketika saya mengadakan komsel, salju saya dorong tuh anak kembar saya. Saya dorong tuh ini semua. Kenapa? Karena saya mau orang-orang juga menerima anugerah yang sama. Bukan hanya saya. Amin. Mau berubah? Jadi besok datang lebih awal? Halo? Nafsuin nih. Mau berubah? Hah? Datang lebih awal? Tadi saya kan tinggal tempat Ari, terima kasih Pak Ari. Pak Ari pagi-pagi udah siap sedia ya kan. Pagi-pagi udah datang dulu lebih awal. Saya kalau di gereja di Indonesia, gereja kita mulai jam 10. Saya jam 9 udah datang. Kenapa saya udah datang?
Saya datang, saya memberi contoh. Kenapa? Saya nggak mungkin bisa menegur orang tanpa memberi contoh dulu. Saya datang jam 9, jadi ketika yang lain telat-telat, saya nggak usah ngomong, saya cuma shalomin aja gitu. Yang mereka akhirnya datang pagi. Sama datangnya pagi. Saudara, untuk menghadap Tuhan aja kita harus prepare. Bukan menghadap Tuhan nih. Kadang-kadang saudara pikir, kalau saudara mau ketemu orang yang levelnya tinggi, yang punya jabatan, siap-siap nggak? Takut telat nggak? Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita menganggap remeh hal yang sepele. Tapi disitulah akan dilihat. Engkau itu benar-benar di hadapan Tuhan apa enggak? Amin. Mau jadi gereja yang dewasa? Amin. Ih, kayak marah-marah gue jadi. Yang kedua lihat nih. Ketika engkau sudah menerima anugerah, jangan stop sampai di situ. Manusia hanya stop sampai di situ. Gua udah terima anugerah, ya happy-happy aja lah. Yang kedua, dengar. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ada lagu kan yang berkata gini, istri saya ngarang lagu. Kami gereja Tuhan ada karena anugerahnya, disatukan dalam kasih Tuhan. Yang kedua, gereja mempraktekkan kasih yang nyata. Saudara tahu? Engkau nggak bakal bisa disebut Kristen tanpa engkau bisa mempraktekkan kasih yang nyata. Engkau aja bilangnya Kristen. Mana? Kasih yang nyata. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu perintah loh. Pertanyaan saya begini saudara. Saudara yang masih kerja punya bos. Saudara kerja punya bos dong. Kalau diperintah manut nggak? Manut apa? Manut apa? Nurut nggak? Sama manusia loh. Ini firman Tuhan, inilah perintahku. Supaya engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau terlebih dahulu. Saudara, ketika engkau sudah diperintah oleh bosmu, suka gak suka engkau nurut. Karena apa? Takut dipecat. Tapi engkau disuruh Tuhan, suka gak? Suka gak suka benar harus nurut. Kalau Tuhannya galak, gue masukin neraka loh. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan minta kedewasaan kita. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan itu seperti itu, lakukanlah. Lakukan. Maksudnya kita mengasihi itu gimana? Satu, mengasihi itu gak pandang rupa. Mengasihi itu gak pandang jabatan. Mengasihi itu gak pandang elu itu siapa. Amin. Saudara, coba misalnya, kalau ada orang hebat datang kemari, orang yang ngetop datang kemari ke gereja ini, saudara siapkan sesuatu gak? Dipersiapkan gak? Amin. Contoh doang nih Pak Sony, contoh nih. Ya contoh ya, kalau di gereja saya, siapapun pendetanya, saya siapin minuman. Contoh, mengasihi dengan tindakan nyata. Siapapun pendetanya, kita selalu siapkan minuman di depan. Untuk apa? Pendetanya duduk untuk minum, iya kan? Ini bukannya ngadu nih ya. Cuma ngasih contohnya yang real aja jadi. Saudara, kalau ada orang yang punya jabatan, enggak kita salamin dulu, semuanya sama. Kita harus anggap mereka sama. Kenapa? Tuhan enggak pernah mandang kita. Lu kaya, lu miskin, lu pintar, lu bodoh, dia mati di kayu salib buat kita kok. Amin. Tapi saudara suka salah, suka berhenti sampai anugerah. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata apa? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan.
dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya begini, semua anggota, semua jemaat Tuhan memiliki kesejajaran. Saudara dan saya sejajar di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa kita sejajar di hadapan Tuhan? Emang Tuhan milih-milih ketika dia mati di kayu salib, lu aja deh yang ini? Enggak. Kita semua memiliki kesejajaran di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada istilah yang disebut kelas 1. Tidak ada istilah yang disebut kelas 2. Tidak ada istilah yang disebut kelas 3. Tidak ada istilah engkau orang kudus, engkau orang biasa. No. Semua sama di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, orang kudus emang selalu kudus? Emang kau bisa baca pikirannya? Orang yang kita anggap gak benar, belum tentu hidupnya gak benar. Yang sering menjatuhkan orang Kristen, misalnya nih, kita orang Kristen nih. Yang sering menjatuhkan Kristen itu sebenarnya orang yang kita kenal apa yang gak kita kenal? Halo? Kita sering jatuh nih karena orang yang kita kenal apa orang yang gak kita kenal? Yang kenal. Kalau gak kenal kan lu udah jauh-jauhin. Tapi orang yang kita kenal kadang bisa menjatuhkan kita. Dengan perkataan, dengan bujuk rayu. Jatuhlah kau dalam dosa. Belakangan ini apa? Ketika saya datang ke tempat ini, kan terjadi tuh apa yang namanya eksekusi ya. Pembunuhan. Saudara, orang Kristen bukan? Halo? Tanyain. Orang Kristen bukan? Orang ada beritanya, ada berita duka cita akan ini yang berduka cita bla bla, orang Kristen. Orangnya Kristen. Tapi ini dengar baik, orang Kristen memang pasti masuk surga. Saudara percaya saudara masuk surga? Yang percaya angkat tangan dong. Haleluya, cuma 4 orang, berarti masih banyak. Pak Agus ini Pak Agus, tolong Pak Agus. Dengerin kesaksian Pak Agus ya. Pak Agus ini salah satu yang, nah sini aja Pak Agus lewat tengah gak apa-apa gak. Saudara, Pak Agus ini senior saya di Indonesia. Gereja rel ada juga karena dia. Saya biasa di belakang layar, saya gak mau tampil di depan. Karena saya orangnya temperamen. Saya banyak belajar dari Pak Agus, orang yang sabar, rendah hati. Kalau saya jangan sekali-sekali musik saya hajar. Musik saya sikat, gak peduli saya. Makanya saya tampilkan dia. Jadi sebenarnya gereja rel pertama tuh, gereja saya itu yang di Indonesia itu. Taunya gembalanya dia. Taunya gembalanya siapa? Pak Agus. Ini gembala saya, saudara. Gembala saya, gembala yang terhilang. Ketemu di Philadelphia, saudara. Dukung masuk pelayanan lagi, amin. Nah ini kalau buat pelayanan, saya acungin jempol. Kenapa acungin jempol? Dia gak perlu pelayanan di depan mimbar. Tuhan lihat hatinya. Pak Agus belum lama ini kemari dioperasikan jantung ya. Ya operasi jantung. Katup jantung dibelah kan. Tahu gak? Ngedengar kesaksiannya. Saudara, padahal dia Kristen loh. Dia udah melayani Tuhan loh. Bener-bener melayani Tuhan. Dibawanya ke tempat gelap gak bagus? Coba cerita bagus. Jangan lama-lama loh. Ya, gue masih ada 2 poin lagi. Ya. Terima kasih waktu yang disediakan. Cukup singkat aja. Jadi saya pikir nggak dicari sama Pak Gembala ya kan. Domba yang hilang masih dicari juga ke sini. Jadi ketika saya tiba di sini diajak jalanlah sama Cik Maria. Maria aku nggak bisa jalan jauh-jauh. Jalan-jalan dianterin main sama Cik Maria. Nggak kuat aku jalan duduk gitu. Singkat cerita minggunya lewat saya udah opname di Metodis. Di Metodis gara-gara tadi cucu kaki saya bengkak. Kaki saya bengkak langsung dikasih surat, hari ini juga kamu masuk Metodis Hospital. Jangan lewat. Saya mikir-mikir siapa yang nganter, gak bisa bahasa Inggris. Anak saya tungguin, Amel pulang kerja, antar ke saya ke situ. Udah dari situ dilihat-lihat, wah ini mah berat, ditunggu dulu. Sampai jam 12 lebih,
anak saya suruh pulang. Saya nangis sudah. Wah gimana biayanya? Saya bilang nggak punya duit. Terus dia bilang kalau kamu bayar $1 pun kami anggap lunas. Yaitu untuk bayar ya. Saya pasrah. Saya udah nasar untuk injak kaki di Israel. Saya udah injak itu. Dan aku nggak mau mati sebelum saya injak kaki lah. Saya sudah injak itu ke Israel. Wah, aku udah ketar-ketir juga. Jangan-jangan nyawa saya udah lewat ini. Saya tingkat cerita udah dibelah. Dia bilang nggak usah sampai dibelah, cuma dioperasi lewat di bawah tangan. Saya pasrah sama dokternya. Saya cuma doa, Tuhan Yesus kirim dokter-dokter tim yang baik buat saya untuk operasi hidup katup jantung saya. Singkat cerita tanyain banyak. Saya takut kalau darahnya nggak ada di sini. Dia bilang blood ready katanya. Kalau di Indonesia dulu anak saya yang donor darah untuk tubuh saya. Waktu COVID itu HB saya 4. Jadi saya harusnya udah lewat di Indonesia. Kesinilah saya. Habis itu saya nggak sadar dong 8 hari. Pak Gembala nengokin kok belum dijahit itu dadanya katanya. Saya ingin bunuh kumannya, bakterinya. Jadi sampai bakterinya habis baru mau ditutup. Jadi Pak Gembala udah liatin. Nangis, anak saya udah nangis waktu kritis. 8 hari saya koma, tidak sadar. Dan saya saat itu dihadapkan dengan maut. Yang dimana saya tidak terpikirkan, saya dihadapkan dengan kegelapan yang pekat. Mata saya melihat gak tembus itu. Saya teriak, Yesus tolong saya. Baru itu ada sinar matahari yang terang banget. Dan dia panggil, Agusi, kamu ingat saya? Saya ingat Tuhan. 3 kali pertanyaan itu, seperti di Alkitab. Jadi setiap, jangan sampai namanya berubah ya. Itu nama Anda sudah tertulis. Nah itu ya, kita sampai di situ aja. Saya kesaksian saya dan saya dia panggil oleh hidup kembali. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada satu hal yang begini, kalau kita kenal Tuhan itu udah biasa, setuju? Saudara kemarin nih, nyembah Tuhan, biasa. Pak Agus, koma dibawa kegelapan. Tuhan kenal dia. Belum tentu kita mati nih, Tuhan kenal kita loh. Saudara, sudahkah engkau menjadi gereja yang mempraktekkan kasih Yesus, kasih yang nyata? Sudahkah kita mempraktekkan? Kasih Tuhan yang nyata itu sebenarnya cuma ikutin perintah Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Ketika Tuhan disalib, emang dia nggak tahu siapa yang nyalibkan dia? Emang dia nggak lihat dengan mata kepala sendiri murid-muridnya meninggalkan dia? Berapa banyak dari kita ketika kita kena masalah, ketika kita kena problem yang besar, kita lari dari Tuhan. Walaupun kita masih disebut anak Tuhan. Saudara, coba tuh bayangkan. Bisa gak kita sebagai gerejanya melakukan kasih yang nyata? Gak gampang. Tuhan mengizinkan saya untuk melayani di gang kecil
di pos PI. Dulu saya sama Pak Agus melayani oma-oma sama. Terakhir saya sebelum kemari, saya diberi kepercayaan untuk melayani 5 oma-oma juga. Dulu 5 oma-oma juga udah mati semua. Tapi bayangkan, enggak 5 oma-oma mati. Satu dari oma-omanya punya anak, punya mantu, punya cucu, Tuhan selamatkan. Ketemunya di mana? Di rumah duka. Saya bilang dia, lu badung lu. Kok om tahu om, katanya bla bla. Akhirnya sampai sekarang mereka melayani Tuhan. Saudara, nggak ada yang sia-sia. Dan 5 oma yang terakhir ini, mereka bukan orang Kristen. Orang Kristen itu, mereka bilang gini, dia cerita ketika kita lagi komsel, dia cerita, Pak Joni, saya tuh benci sama orang Kristen, makanya saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Orang Kristen omongnya doang. Kalah sama orang Buddha. Saudara, orang Kristen omongnya doang. Di sini nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku, saya percaya. Kalau ngaku malu kan? Nggak ada yang ngaku, saudara. Tapi ketika kita melayani dengan kasih yang nyata, Tuhan kasih lihat begini. Ketika engkau melayani Tuhan dengan tulus, itu oma-oma bilang, Pak, saya mau ke gereja Pak. Pak, saya mau dibaptis Pak. Saudara, kenapa? Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dengan kasih yang nyata, kita gak perlu nginjil. Orang-orang akan lihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anaknya semua juga udah ikut Tuhan sekarang. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, cepat aja yang ketiga. Yang ketiga, ada satu kisah begini, saudara. Pernah mendengar kisah Brian Warner? Brian Warner itu adalah seorang remaja Kristen, orang Amerika. Remaja Kristen orang, di mana ceritanya? Nih saya bacain aja biar nggak salah. Ini kadang-kadang gini saudara, kadang-kadang kita ignore dengan teman-teman kita, dengan siapapun juga. Brian Warner adalah seorang remaja Kristen yang pemalu, minder dan kurang percaya diri. Tubuhnya kurus dan dia itu wajahnya berjerawat. Dalam gerejanya, orang Kristen nih, dalam gerejanya ia termasuk remaja yang tidak pernah mendapat perhatian. Saudara, kalau cuma Kristen gampang, udah dapat anugerah gampang. Yang Tuhan mau, perhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika kaum di gereja muda, di gerejanya mengadakan acara refreshing, ataupun di gereja, anak muda itu dibiarin aja. Kenapa? Remaja lain asik main dengan teman-temannya. Tapi remaja pemalu itu mendiam, menyendiri. Tak satu pun orang yang menemaninya. Atau mengajaknya bicara. Seakan-akan Brian tak pernah ada di situ. Berapa banyak di antara kita datang kemari ke gereja cuma diem-dieman aja. Bicara sama satu dengan yang lain? Enggak. Bicara dengan sekelompoknya biasanya. Ke teman yang lain nggak pernah bicara. Padahal di jemaat mula-mula kan dikatakan kumpul bersama, bla 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 bla. Baca lagi tuh. Saudara, hal itu menyakitkan dirinya. 3 bulan kemudian Brian mundur dari gerejanya. Bertahun-tahun kemudian remaja yang pernah sakit hati terhadap gereja ini tumbuh menjadi seorang pria yang sangat populer. Dengar ya. Pria yang disakiti di gereja tumbuh menjadi seorang yang sangat populer. Ia mengganti namanya Brian dengan nama seorang perempuan yang bunuh diri, yaitu Marilyn. Kemudian nama belakangnya Warner. Ia ganti nama menjadi Manson, yang merupakan seorang pembunuh bertopeng. Kemudian membuat satu grup band yang sekarang memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Ia adalah Marilyn Manson. Yang tadinya siapa? Brian Warner. Marilyn Manson merupakan salah satu bintang rock terheboh abad ini. Salah satu lagunya Smells Like Children.
Antichrist superstar. Saudara, kalau kita tidak bisa menunjukkan kasih yang nyata, apalagi buat saudara kita, buat teman-teman kita. Kenapa gereja tambah lama tambah sepi? Kenapa di Eropa gereja tambah sepi? Yaitu mereka sudah tahu dapat anugerah, tapi nggak ada menunjukkan kasih yang nyata. Percaya nggak percaya, ketika satu dengan yang lain menunjukkan kasih yang nyata, semuanya terikat. Amin. Mau bertobat? Yang mau bertobat, bilang dalam hati aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja menjadi dewasa. Ada ya udah, udah nongol, baru nongol. Gereja menjadi dewasa. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Banyak dari kita udah bertahun-tahun, berabad-abad di gereja, masih kayak bayi. Kena senggol sedikit sakit hati, pindah gereja. Emang sama, Tuhannya sama kok. Cuman pemimpin yang beda. Di sana juga disakitin lagi, pindah lagi. Untung masih pindah-pindah gereja. Coba kalau pindahnya ke masjid atau ke kelenteng. Saudara, ayat 13 berkata gini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Suka gak suka, saudara dan saya tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Problemnya apa? Problemnya kita gak dewasa. Bukan yang kau nggak tahu, engkau tahu yang baik dan jahat, semua tahu. Cuman kadang-kadang kita langgar aja. Nggak ada yang tahu inilah, langgar aja terus. Nggak ada yang tahu, saudara. Melalui pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan supaya berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan lagu yang istri saya ciptakan itu bertambah begini, saudara. Disatukan dalam kasih Tuhan, berakar dan bertumbuh, berbuah lebat bagi Dia, menjadi saksi dan memuliakannya. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang tersesat, banyak jiwa yang terluka, perlu uluran tangan kita. Mereka perlu diselamatkan, mereka perlu kasih Tuhan. Saudara dan saya benernya banyak yang tahu nih, jiwa-jiwa siapa aja yang terhilang. Mana kepedulian kita? Mana, saudara? Kalau engkau berakar, bertumbuh dan berbuah, itu menandakan melalui pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan. Engkau tahu engkau sudah berakar, engkau tahu engkau sudah bertumbuh, dan engkau tahu engkau sudah berbuah. Ciri-ciri orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah seperti apa? Mari kita lihat bersama. Orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah seperti ini, saudara. 1. Mempunyai kehidupan intim dengan Tuhan. Intimate with God. Hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah tahu Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Intimate with God, orang yang benar-benar berakar, dia tidak goncang terhadap masalah apapun juga. Contohnya siapa? Daniel. Ketika dia tahu mau dimasukin gua singa, dia tetap kok berdoa sama Tuhan. Datang kepada Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Engkau bisa mengucapkan Tuhan, Tuhan engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur ketika engkau sedang gak apa-apa. Coba ketika engkau sedang apa-apa, bisa gak tetap datang sama Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua,
Muliakan Tuhan. Give glory to God. Muliakan Tuhan gimana? Melakukan hal yang benar. Yohanes 4 ayat 24 berkata apa? Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya begini saudara. Banyak orang salah sangka, banyak orang salah kaprah. Engkau menyembah dalam roh kebenaran itu cuma di gereja. Tapi di rumah, di pekerjaanmu, engkau jadi batu sandungan buat orang lain. Yang Tuhan mau, muliakan Tuhan dimanapun kau berada. Amin. Contohnya seperti siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memuliakan Tuhan walaupun ancaman di depan mata. Daniel 3 ayat 17 berkata begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saudara, di depan mata dia tetap gak mau melakukan dosa. Bagaimana dengan kita? Ketika ancaman di depan mata, di depan kita. Lu gak melakukan gini, gue pecat lo. Engkau straight to the firman Tuhan atau engkau mengikuti perintah yang salah. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap memuliakan Tuhan walau di depan mata karena dia punya iman yang besar. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia nggak berhenti sampai di situ. Dia tetap mengandalkan Tuhan, rely on God, berserah kepada Tuhan. Kalau kita hanya mempunyai iman yang besar, engkau pasti akan sering kecewa dengan Tuhan. Tapi engkau sebagai orang Kristen harus punya iman yang benar. Amin. Iman yang benar seperti apa? Apa yang kau doakan gak sampai kejadian, apa yang kau minta gak dapat, engkau tetap memuliakan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Emang semua orang yang beriman akan dapat selalu? Enggak. Baca di Ibrani itu orang-orang beriman. Akhirnya ada yang mati kok. Tapi dia dimuliakan bersama Bapa di sorga. Amin. Andalkan Tuhan berarti berserah kepada Tuhan. Di ayat 18-nya, Daniel 3 ayat 18 dia berkata gini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Artinya apa saudara? Artinya begini. Kalau orang Betawi ngomong, kalau Tuhan gak bela gua pun, gua tetep kok sama Tuhan. Gua gak bakal ninggalin Tuhan. Saudara, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dari iman yang besar menjadi iman yang benar. Berapa di antara kita yang sekarang ini sedang bergumul, yang belum mendapatkan jawaban-jawaban? Apa kau menyerah? Apakah kau berani berkata seperti itu? Sama seperti dulu. Ketika anak saya Jason lahir di sini, istri saya kena chickenpox, cacar air. Dokter bilang anak kamu akan lahir cacat. Iman kita besar. Kita doain dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus, segala macam apa-apa. Anak saya pasti lahir normal. Habis gitu kita nangis, pikiran masih aduh gimana ya, nangis terus sambil setiap hari nangis saudara. Di dalam pelayanan tuh, saya masuk pelayanan, saya ingat saya masih jadi ketua doa di sini. Ada Esther, ada Esther, siapa, Budica sama Ari. Saudara, saya nangis saudara. Ketika saya berdoa dengan iman yang besar, hati selalu bergemuruh. Hati selalu, gak tenang. Tapi ketika saya tumpangin tangan ke perut istri saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, anak ini lahir bagaimana dan apapun yang terjadi, dia tetap anak kami. Saudara, di situ damai sejahtera Tuhan. Apa yang emang kita tahu? Pas Jason lahir normal tuh. Amin. Iman yang besar selalu harus diperkatakan dengan hati yang paling dalam.
Iman yang benar juga harus diperkatakan dengan segala kemampuan kita untuk berserah kepada Tuhan, bukan dengan pola pikir kita. Kalau dengan pola pikir kita, waduh, repot itu. Yang keempat, nikmati kuasa Tuhan, enjoy the power of God. Ketika engkau sudah mengandalkan Tuhan, engkau bisa enjoy the power of God. Enjoynya gimana? Kita sering mendengar firman Tuhan yang berbunyi begini. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka ditambahkan ya. Kita maunya ditambahkan apa mencari kerajaan Allah? Kita maunya klaim firman Tuhan tapi tanpa ketaatan. Pertanyaannya, kau sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kau sudah jalankan? Engkau hanya mengklaimnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Lah, gak gampang jadi Kristen, gak gampang. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang pernah berubah siapa? Yang berubah tuh diri kita. Ketika kita lagi down, kita berubah. Bukan lagi down aja saudara. Saya selalu katakan begini di jemaat saya. Jangan pernah sombong kalau udah diberkati. Banyak orang yang berdosa itu bukan orang yang lagi down aja. Yang sedang diberkati pun bisa berdosa. Banyak itu. Makanya firman Tuhan itu selalu mengingatkan. Kalau kita sedang jatuh, jangan lari dari Tuhan. Kalau kita sedang diangkat, jangan engkau juga menghindar dari Tuhan. Saudara, dahsyat deh, pokoknya dahsyat kehidupan ini. Yang terakhir, gereja hadir untuk melakukan tugas mulia. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Matius 28 ayat 19 berkata gini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Pergilah, saudara udah disuruh pergi. Engkau orang Indonesia apa orang Amerika? Yo, saudara orang Indonesia apa Amerika? Orang Indo ada di Amerika, kan disuruh pergi, sekarang udah di Amerika. Jadi jadikan bangsa semua muridku, maksudnya gini. Jangan bawa jemaat lain kemari, bawa orang yang belum kenal Tuhan kemari. Bawa orang yang terhilang kemari, bawa orang yang terluka kemari. Banyakkah orang yang terhilang? Yang terhilang banyak, yang terluka banyak, yang tersesat banyak, yang belum mengenal Tuhan banyak. Perlu uluran tangan kita. Mereka perlu diselamatkan. Amin. Kadang-kadang kita begini saudara. Egois. Kita tahu teman kita udah hilang, didiemin aja. Tegur kek, sapa kek. Gak mau ke gereja gak apa-apa. Tegur, sapa. Ntar lama-lama juga datang juga kok. Kenapa? Kitanya gengsi. Harga diri kita terlalu tinggi daripada harga diri Yesus. Harga diri Yesus tuh mati buat kita. Tapi kita harga diri kita karena uang, karena gengsi, karena jabatan. Kita malu untuk menegur orang-orang yang terhilang. Kita malu menegur orang-orang yang terluka. Yuk kita lihat yuk. Anak-anak kita. Adakah anak-anak kita yang terluka? Adakah teman-teman kita terluka? Adakah saudara kita yang terluka? Adakah istri kita yang terluka? Adakah suami yang kita terluka? Kalau engkau menjadi gereja yang dewasa, engkau harus sadar semua itu. Kesimpulan, gereja adalah perkumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia dan dari kegelapan.
kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib di masa lampau maupun di masa sekarang. Tujuan gereja apa? Untuk membentuk persekutuan umat Allah, memuliakan Allah melalui ibadah, mendewasakan umat Allah melalui pengajarannya yang bersumber dari firman Tuhan, dan menjalani tugas penginjilan ke seluruh dunia sehingga semakin banyak orang yang terpanggil, dibaptis dan diselamatkan. Amin.